Tiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang pertama-tama perkenalkan, nama saya Tasrini Sejuana dari Universitas Islam Bandung. Di sini saya sebagai guru PKL mata pelajaran Akidah. Oke, sebelum itu kita absen dulu ya. Naufalsyah, Hadir. Nisa, nggak ada ya. Ella, Krisna, Hadir. Rahma, Zin ya. Nurdin, izin. Muhammad Ramdan, ada. Arofina, Adiroh, Windy, Belum datang, Bu. Einun, izin. Muhammad Nabhan, Rama, Hadir, Bu. Vera, hadir. Muhammad Nurgoni. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Sekarang sebelum kita mulai ke materi, silahkan semuanya siap, udah siap? Siap. Alat tulisnya Siap. sudah ada di atas meja, sudah elektroniknya disimpan dahulu ya. Krisna, buku aku di HP. Oke, materi hari ini adalah kisah teladan Rasul Ulul Azmi. Siap, sasi. Siap, sasi. Nah, di sini sebelum kita membahas materi intinya, ada yang tahu nggak apa makna dari kata Nabi dan Rasul? Ada yang tahu? Nabi apa? Nabi itu Utusan Allah. Ya, tahu Arab? Utusan Allah. Oke. lebih ke pilihan Allah. Nah, jadi menurut Al-Alusi dalam tafsirnya Ruh Al-Ma'ani mengatakan bahwa Nabi adalah seseorang yang menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul wajib menyampaikan wahyu tersebut. Kemudian ada pendapat lain menurut Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya Al-Kasyaf bahwa Nabi merupakan seorang yang diutus Allah untuk menyeru kepada manusia supaya mengikuti syariah yang terdahulu. Dan Rasul memiliki kitab dan syariah tersendiri. Nah, dari pengertian tersebut bisa kita pahami ya bahwa tanggung jawab Rasul itu lebih besar daripada tanggung jawab Nabi. Nah, kemudian ada yang tahu apa itu ulul azmi? Krisna, Ya. tahu itu apa ulul azmi? Jadi ulul azmi itu salah satu gelar yang Allah berikan kepada nabi-nabi tertentu dengan sikapnya yang luar biasa. Oke. Iya. Ya, pengertian ulul azmi adalah gelar yang diberikan Bu, kepada ini para telat, Bu. rasul. Oke, berdiri dulu ya. Iya Bu, siap. Silakan dibaca. Pengertian ulul azmi. Ulul azmi adalah gelar yang diberikan kepada para rasul yang memiliki kedudukan tinggi atau istimewa yang diperoleh dari kesabaran dan ketabahan yang luar biasa saat menyebarkan agama Islam. Oke, berdiri dulu ya. Ya Ibu. Jadi Rasul dan Nabi yang wajib kita ketahui ada berapa? 25. Rasul, Nabi dan Rasul 25. Apa aja? Adam, Idris, Nuh, dan Hud. Soleh, Ibrahim, dan Lut. Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Syuaib. Musa, Harun, Zulkifli. Gitu. Apa sih ini teh? Kalau dinyanyiin Lagamnya apa? beda, Bu. Oh iya, coba gimana lagamnya? Coba. Pak Krisna. Gimana? Adam, Idris, Nuh, Nuh. Soleh, Lot, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Harun, Musa, Ilyas, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad. Iya, betul. Oke, silakan. Muhammad. Iya.
Ya, silakan Mama baca. Bu ibu bilang kamu teh gimana ya? Ya maaf Bu. Depan. Bisa baca ke? Bisa Bu. Stop dulu dong. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syurakum. Ya udah artinya aja. Oh. Ya, artinya dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepadamu dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada agamanya, orang yang kembali kepadanya. Oke, terima kasih. Bu, ayatnya nggak dibaca juga? Ya sampai satu baca. Itunya putus-putus. Pecah-pecah. Ya. Atas malahan teh. Mohon maaf ya. Silakan next. Nah, di sini ada golongan Rasulul Azmi. Yang pertama Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa alaihissalam, kemudian Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam. Jadi untuk dapat mengingat gitu ya, kita singkat jadi mimin. Paham kan semuanya sampai sini? Mimin. Oke. Next. Nah, kemudian mujizat Rasulul Azmi. Yang pertama ada mujizat Nabi Nuh alaihissalam, yakni membuat sebuah kapal besar. Nah, jadi salah satu mujizat Nabi Nuh alaihissalam adalah membuat kapal besar yang bisa ditumpangi oleh kaumnya yang beriman, kemudian yang bisa ditumpangi juga oleh hewan-hewan yang hidup pada zaman itu. Kemudian yang kedua ada mujizat Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni tidak merasakan panas api. Nah, jadi saat Nabi Ibrahim itu hidup di zaman Raja Namrud. Nah, saat itu Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud, tetapi dengan atas izin Allah Subhanahu Wa Taala Nabi Ibrahim tidak merasakan panas api. Kemudian yang ketiga Nabi Musa alaihissalam. Tongkat beliau dapat berubah menjadi ular yang juga dapat membelah lautan. Nah, hal ini untuk melawan para ahli-ahli sihir dari Raja Fir'aun ya. Kemudian yang keempat Nabi Isa alaihissalam dapat berbicara semasa masih bayi, dapat menyembuhkan penyakit orang buta sehingga dapat melihat, dan dapat membuat burung dari tanah dan meniupnya sehingga hidup seperti burung yang bernyawa. Walaupun ini atas izin Allah ya, walaupun sebelumnya itu hidupnya hanya sebentar, kemudian mati lagi. Nah, yang kelima mujizat Nabi Muhammad SAW. Kenapa Krisna? Enggak Bu, kita lupa pertemuan berapa? Ya ini Al-Quran merupakan mujizat terbesar yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak ada seorang pun yang bisa mengganti atau menukar kata-kata yang ada dalam Al-Quran ya. Next. Kemudian kisah teladan Rasulul Azmi. Yang pertama ada Nabi Nuh alaihissalam. Nah, ada kesabarannya dalam berdakwah dan mendapat hinaan dari kaumnya. Nah, ini menjadi salah satu kenapa Nabi Nuh itu menjadi Rasulul Azmi, karena kesabarannya dalam berdakwah. Dia terus-menerus pantang menyerah ya beliau itu. Jadi tetap berdakwah kepada orang terdekat, kemudian masyarakat, walaupun ditentang gitu. Bahkan penentangnya juga dari keluarganya ya, istri dan anaknya. Ada yang tahu siapa nama anak Nabi? Ada yang tahu? Sini silahkan. Kak. Kak. Gak ada yang tahu anak Nabi Nuh? Karyat. Nah, nama anak Nabi Nuh yang membawa Karim adalah Kanan. Oh, Kanan. Oh iya, Kanan. Yang bandel ya, Bu. Iya. Kemudian selanjutnya umat Nabi Nuh yang Iya, bandel ya, Sya. ditenggelamkan. Gak nurut Nah, dia. atas izin Allah, Allah mendatangkan gelombang yang besar, kemudian semuanya hancur kecuali yang ada di dalam kapal Nabi Nuh, yakni pengikut yang beriman dan hewan-hewan yang hidup di zaman itu. Kemudian hampir 1000 tahun usia Nabi Nuh, jumlah umat yang mengikutinya tidak lebih dari 200 orang. Nah, kemudian kisah teladan Rasulul Azmi Nabi Musa. Nabi Musa itu menghadapi dan mendakwahi Fir'aun dan pengikutnya. Jadi Nabi Musa itu hidup di zaman Raja Fir'aun di Mesir ya. Nah, jadi pada saat itu para ahli peramal Raja Fir'aun itu berkata bahwasanya nanti akan datang seorang bayi laki-laki yang akan merobohkan singgasana Fir'aun. Nah, jadi
Jadi Firaun itu menyuruh pasukannya untuk membunuh setiap bayi dari bangsa Yahudi. Dan kemudian Firaun ini menyuruh pasukannya untuk membunuh setiap bayi laki-laki dari bangsa Yahudi. Oleh sebab itu ibu Nabi Musa menaruh Nabi Musa ke dalam peti dan kemudian dihanyutkan ke sungai Nil. Nah, belum. Bersabar kepada kaumnya yang sangat pembangkang dan menyeleweng. Nah, ketika Nabi Musa akan mendapatkan wahyu di Bukit Sinai, saat itu pemimpin Nabi Musa yang menyeleweng, ada yang tahu siapa nama pemimpinnya saat itu? Gak ada yang tahu? Oke, nama pemimpinnya Samiri ya. Nah, jadi pengikut Nabi Musa yang dipimpin oleh Samiri itu menyeleweng gitu ya saat Nabi Musa akan menerima wahyu di Bukit Sinai. Nah, jadi mereka menyelewengnya itu dengan menyembah berhalanya itu anak lembu emas ya. Nah, kemudian pada saat itu Nabi Harun yang ditugaskan menggantikan peran Nabi Musa bahkan tidak sanggup gitu menghalangi mereka gitu ya. Malah Nabi Harun diancam akan dibunuh gitu oleh Samiri dan pengikutnya. Next. Raja Namrud. Nah, Raja Namrud. Jadi setelah dewasa Nabi Ibrahim ini dihadapkan dengan raja dan masyarakat yang penyembah berhala, bahkan orang-orang terdekatnya juga penyembah berhala gitu. Kemudian Nabi Ibrahim juga harus menerima pedihnya, dibakar hidup-hidup dan diusir dari kampung halamannya. Kemudian hampir 100 tahun usianya belum dikaruniai anak. Nah, pernikahannya dengan siapa yang tahu pernikahan Nabi Ibrahim? Siti Sarah. Nah, Siti Salamah. pernikahannya dengan Siti Sarah saat itu hampir mencapai 100 tahun ya. Jadi Nabi Ibrahim belum juga dikaruniai anak. Nah, oleh karena itu istrinya yang di Siti Sarah meminta Nabi Ibrahim untuk menikahi seorang budak belian yang berkulit hitam. Ada yang tahu siapa namanya? Yang berkulit hitam. Iya. Ramdan. Budak belian berkulit hitam. Siti Hajar ya betul. Siti Hajar. Nah, untuk dijadikan istri ya. Nah, kemudian kepatuhannya dalam mengikuti perintah Allah. Nah, atas izin Allah, Siti Hajar itu dikaruniai anak yang bernama Ismail. Nah, kemudian pada saat bahagianya gitu ya Nabi Ibrahim udah 100 tahun gak punya anak, terus sekarang udah dikaruniai anak yang bernama Nabi Ismail. Dia mendapat perintah kata Allah, tinggalkan anak dan istrimu di tanah gersang di Mekah gitu. Nah, karena kesabaran dan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim meninggalkannya di tanah gersang di Mekah, dia anak dan istrinya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam sabar menghadapi fitnah, penolakan, dan hendak dibunuh oleh Bani Israel. Nah, jadi Nabi Isa itu diangkat menjadi nabi pada usia 30 tahun. Jadi Nabi Isa diangkat menjadi nabi itu pada usia 30 tahun. Nah, saat Nabi Isa hendak berdakwah, dia juga harus menghadapi pahitnya perlakuan biasa. Bu, telat. Ya, silakan. Baca dulu boleh? Di depan baca aja, Bu. Ya, udah nggak apa-apa. Duduk aja. Nah, Tapi yang itu suruh di sini. Nabi Isa ya. Nah, kemudian Nabi Isa itu diangkat menjadi nabi pada saat umur berapa? 30 tahun. Nah, saat Nabi Isa hendak berdakwah itu kepada kaumnya, Nabi Isa itu harus menghadapi pahitnya perlakuan kaumnya. Karena kaumnya ingin menjadikan Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Sedangkan Nabi Isa sudah menjelaskan bahwa satu-satunya Tuhan yang wajib disembah itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar menerima pengkhianatan dari pengikutnya. Salah satu pengikut Nabi Isa yang berkhianat, ada yang tahu siapa namanya? Muridnya, Bu. Ya boleh, muridnya pengikutnya. Iya, pengikutnya. Siapa namanya? Ada yang tahu? Yudas Ya. Iskariot. Yudas. Nah, pada saat Nabi Isa sedang bersembunyi dari para musuh, pengikutnya ini Yudas gitu ya. Karena banyak sumber gitu yang mengatakan ada yang namanya Yudas, Yahuda, Yudas Iskariot, Yahuda. Pada saat itu Nabi Isa sedang bersembunyi. Kemudian Yudas itu malah melaporkan tempat persembunyian Nabi Isa, kemudian malah balik menyerang Nabi Isa. Nah, maka pada saat Nabi Isa akan ditangkap oleh musuh, wajah Yudas Iskariot
ini berubah menjadi mirip Nabi Isa. Jadi Yudasnya ini yang dibunuh dan disalib oleh musuh. Kemudian Nabi Muhammad SAW pada usia 6 tahun sudah menjadi yatim piatu. Jadi semasa hidupnya ini Nabi Muhammad ini dari kecil sampai besar mengalami masa-masa sulit. Dari kecil saat usia 6 tahun Nabi Muhammad sudah menjadi yatim piatu. Kemudian setelah dewasa dia juga harus meringankan beban pamannya yang sudah merawatnya gitu ya. Kemudian bersabar saat menentang pamannya sendiri. Ya, jadi saat Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul, banyak tantangan yang datang kepada Nabi Muhammad gitu ya. Banyak penentang-penentangnya gitu. Bukan dari orang lain saja, bahkan pamannya. Ada yang tahu nama pamannya? Ada yang tahu nama pamannya Nabi Muhammad yang menentang Nabi? Abu Lahab. Ya, Abu Lahab. Kemudian Bani Hashim diboikot karena dakwahnya. Nah, jadi Nabi Muhammad juga ikut menderita gitu ya saat Bani Hashim diboikot karena dakwahnya. Karena Bani Hashim itu diboikot oleh para petinggi Quraisy saat itu, yang isi boikotnya itu dilarang berjual beli bersama kepada Bani Hashim. Kemudian juga dilarang pernikahan dengan Bani Hashim, pokoknya dilarang hubungan sosial dengan Bani Hashim. Nah, pemboikotan itu selama 3 tahun. Jadi selama 3 tahun itu harta Nabi dan istrinya Nabi Muhammad, ada yang tahu siapa nama istri Nabi Muhammad? Siti Khadijah. Ya. Harta Nabi dan harta istrinya Siti Khadijah itu habis ya pada saat masa diboikot. Next. Nah, kemudian sikap teladan Rasul Ulul Azmi. Nah, yang pertama, misi risalah yang dibawa oleh para nabi dan khususnya para Rasul Azmi selalu mendapatkan tantangan dari kaumnya dan penguasa serta keluarganya. Nah, jadi jika kita berdakwah, kemudian kita mendapatkan tantangan dan rintangan, itu menjadi hal suatu yang yang wajar gitu. Karena para nabi juga dan para Rasul Azmi juga mendapatkan tantangan bahkan dari keluarganya sendiri. Nah, kemudian dalam menghadapi rintangan itu bisa menggunakan beberapa cara, selayaknya kita bersabar diri seraya mendoakan mereka agar mendapatkan hidayah dari Allah. Nah, kemudian harta kekayaan dan kekuasaan yang membawa kekafiran tidak akan menyelamatkan pemiliknya. Kemudian hendaknya kita selalu berdoa meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala hal. Yang kelima, kita tidak boleh sombong sekalipun telah memperoleh ilmu yang banyak. Karena setiap orang yang berilmu itu pasti ada orang yang lebih tinggi ilmunya. Karena di atas langit itu masih ada langit ya. Ya. Kemudian yang terakhir, hidup ini adalah perjuangan antara yang hak dan yang batil. Tapi akhirnya yang batil ini akan menerima kekalahan dan yang hak ini atau kebenaran akan mengalami kemenangan. Bisa sampai sini bisa dipahami? Insyaallah. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Jadi di sini gua ada permainan ya. Ada game. Next. Nah, jadi di sini rulesnya setiap orang yang mendapatkan peran, setiap orang akan mendapatkan perannya masing-masing. Nah, jadi setiap orang bakal dapat peran nih. Nah, kemudian setiap peran akan terbagi menjadi 2 kelompok. Bisa dibagi. Bisa di next. Oh, ya aku. Setiap peran ini, nah ada peran kelompok Ulul Azmi dan istri, kemudian ada kelompok pengkhianat. Nah, mau jadi Abu Lahab? Ini diacak ya. Boleh. Nah, jadi nanti kalian kan dapat perannya ya, dapat perannya seorang. Tapi nggak boleh dikasih tahu. Ada yang tahu Ken Werewolf? Tahu. Hampir sama kayak gitu ya. Nah, jadi bisa disebutkan. Yang poin guys. Ada sihir, ada guardian. Nah, terus bukan next kembali. Nah, kelompok pengkhianat dapat mengetahui siapa saja anggotanya. Jadi kemudian kelompok Ulul Azmi harus mengeluarkan kelompok pengkhianat gitu. Jadi kalian berdiskusi gitu siapa aja yang bakal dikeluarin. Tapi kelompok Ulul Azmi nggak tahu ya. Jadi kalian harus bikin percaya semua orang yang di sini kalau kalian itu beneran kalau aku tuh Ulul Azmi. Nah, dengerin ya. Bu, tapi ada penerawang gitunya enggak kan tuh di dalam ada nih suka nerawang gitu. Enggak, Apa? ini permainannya ibu yang buat. Oh. Oke. Gue sudah tahu kamu. Jadi ini dibagiin ya sama ibu.
Jadi nggak boleh dikasih tahu ya. Bisa kelihatan. Pokoknya iya, jadi kalian aja yang tahu, soalnya nanti di akhir Udah aku bisa pindah next. kelas biar seru. Nopal. Nah, bisa next nggak? Iya, aku mau lihat. Kita next. Kita jadi ini musuh Ulul Azmi seru. Abi naon ya? Jadi musuhnya si Mimin. Pertemuan ke berapa? 5. Oh, Yes. 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 Kepo. Bu aku belum, Bu. Udah, bagus. Nah, Bu, aku belum, Bu. Udah tahu ya, kalian perannya apa masing-masing? Bu aku belum, Bu. Oh iya. Ngajakin main, pengen. Nih, silahkan dilihat dulu. Sudah ada kelompok Ulul Azmi dan istri. Nih lihat, kelompok yang kalah akan mendapat hukuman ya. Ingat ya. Next. Nah, saat malam semua orang tertidur, para anggota pengkhianat saling mengetahui. Silakan semuanya merem. Udah tahu kan tadi kalian kelompoknya mana aja? Seru banget. Udah kan? Udah tahu? Udah, aku udah Nah tahu. semuanya silakan menutup mata sekarang kita Berarti malam lihat ya. aja. Malam tutup mata, tolong bikin suara berisik di meja. Gini. Silakan bikin suara berisik. Silakan para pengkhianat saling mengetahui. Para pengkhianat aja. Ayolah ya. Wah, siaran pengkhianat. Ade, Bos. Asli, Bos. Hati-hati yang pengkhianat. Kita ulang lagi ya. Yang sekarang kita malam semua anggota tertidur. Silakan semua anggota tertidur, matanya tutup, menunduk, bikin suara berisik. Silakan para pengkhianat saling mengetahui buka matanya. Ulul Azmi nggak boleh buka mata ya. Silakan para pengkhianat buka matanya. Udah tahu siapa aja anggotanya? Bikin suara berisik. Oke, udah tahu. Oke, silakan tutup mata lagi. Silakan buka matanya. Silakan semuanya buka matanya. Nah, jadi semua orang memperkenalkan diri sesuai ciri-ciri yang yang telah dibahas dalam materi. Nah, kalian yang sebagai pengkhianat, kalian nggak boleh ngedeskripsiin kalau kalian itu pengkhianat. Aku adalah yang ini loh yang menyeleweng. Nah, nggak boleh. Jadi kalian harus. Aku pengkhianat tadi sih. Hah? Apa sih? Maaf ya kalau salah. Nah jadi yang pengkhianat ini nggak boleh mendeskripsikan dirinya itu sebagai ini loh pengkhianat, ciri-ciri si pengkhianat itu. Jadi kalian itu harus jadi si Ulul Azmi yang anggota kelompok Ulul Azmi dan istrinya. Jadi kan nanti bakal ada Ulul Azmi satunya tuh ada 2 orang atau istri Siti Sarah 2 orang. Jadi kita nggak tahu nih siapa yang sebenarnya yang aslinya. Jadi si pengkhianat itu harus meyakinkan teman-temannya bahwa kamu itu yang asli, pokoknya jangan sampai dikeluarkan. Paham? Yang pengkhianat itu jangan sampai dikeluarkan. Jangan Ulul Azmi. Iya, pokoknya. Gimana? Di mana? Nggak paham. Paham, Bu, paham. Yang nggak boleh mengungkapkan itu siapa? Pengkhianat. Pengkhianat. Nanti kan dibunuh pengkhianat Oh, sama iya. Ulul Azminya. Jadi kalian tuh harus Jadi kamu harus pintar ngelak. Bisa mengelabui. Iya, aku apa ini? Baik kan? Nah, jadi kalian harus memperkenalkan dirinya. Satu kata. Lu apa? Bebas itu. Jadi kayak misalnya aku Siti Sarah nih. Aku istri Nabi Ibrahim. Jadi tapi kalau disebut kalau aku tuh Siti Sarah, aku istri Nabi Ibrahim yang belum hamil sampai 100 tahun. Ya. Ngerti? Paham sampai sini? Paham. Oke. Silakan semuanya memperkenalkan diri sesuai ininya. Silakan dari Naufa. Kenalkan dirinya. Bunuh tapi Saya- bohong nih. Sudah dari kecil Tuh lihat bohong. sejak 6 tahun dan Saya sejak 6 tahun. Dibenci oleh paman sendiri. Oke, silakan Ella perkenalkan diri. Aku sabar dalam menghadapi fitnah. Oke, sabar dalam menghadapi fitnah. Kemudian Naro, Seorang cowok. seorang. Oke, silakan Vera, Istrinya Nabi Ibrahim. istri dan Nabi Ibrahim. Silakan Fadil. Aku adalah seorang perempuan. Oke, silakan Krisna. Aku Seorang punya sifat sabar. Terus Pengkhianat. tadi apa sih ya karakternya teh? Itu tuh yang sabar yang hidupnya bertahun-tahun. 2. Oke, silakan apa? Saya hidupnya sebagai yang hidupnya beri-beri. Aku kan istri tadi. Oh iya.
Saya Oke. sebagai Nabi istri Muhammad. Nabi. Oh, oke. Silakan Goni. Saya adalah seorang lelaki yang gagah dan bertubuh. Silakan Roma. Saya seorang istri Nabi Ibrahim. Oke. Kok sama tadi? Ya kan ada dua istri Nabi dulu. Berarti ada yang mengkhianat satu. Oh, nah kemudian setelah dibahas sekarang kita malam ya. Semuanya tidur, Tidak baik. merem, menunduk. Silakan para pengkhianat berdiskusi mau membunuh siapa. Mengeluarkan siapa. Silakan para pengkhianat. Caranya? Oke, sudah pagi. Nah, semua para pengkhianat mengeluarkan satu orang. Ya, silakan toge dikeluarkan. Jangan dikasih tahu dulu ya kalau toge itu siapa ya. Nah, toge Noval nanti terakhir. Nah, kemudian sekarang karena tadi masih ingat gak Noval itu ciri-cirinya kayak gimana? Umur 6 tahun. Ingat, Berapa tadi Noval umur ciri-cirinya? 6 tahun, ditinggal dari umur 6 tahun. Oke, nah berarti udah tahu ya. Kalian diskusi lagi siapa yang akan dibunuh dikeluarkan selanjutnya. Aku mah nggak pernah, Bang. Sok, silakan. Apa? Kalian kan Novel udah dikeluarkan kan? Ya. Berarti Oh kita semua sekarang iya, diskusi. kalian semua diskusi. Aku mau. Siapa Si yang- apaan sih, bohong si apaan? Ayo jujur, semua. Oke, siapa? Apaan? Satu. Apaan? Apaan semuanya fix? Apaan? Tidak Apaan kita keluarkan? Tempat itu mungkin parah nih. Nah, siapa yang anak main Parah nih. Iya. Oke. Hai siapa? Kita yang dikeluarin itu yang pengkhianat. Kan belum tahu nanti finishnya mau Tempat kamu. mati Ramon. Kemudian sekarang malam ya. Sekarang malam lagi para pengkhianat silakan tidur lagi. Para pengkhianat silakan mengeluarkan siapa lagi? Udah belum? Oke, udah. Semuanya? Belum. Hati-hati ya. Sekarang dikeluarkan? Oke, stop. Oke, semuanya fix bahwa Rama yang dikeluarkan ya. Nah sekarang ini Astagfirullah. terakhir ya. Berarti yang udah keluar itu Naufal, Nabhan, sama Rama. Sekarang kalian Terang berdiskusi lagi siapa yang akan dikeluarkan. Udah tahu tadi Nabhan ciri-cirinya apa? Rama, silakan ulangi lagi. Saya ada seorang istri Nabi Ibrahim. Gambar aku Eh. ciri-cirinya. Saya juga istri sama. Dan saya selalu tidak sopan. Ya gimana Bu sekarang diskusi ya? Iya, Istri yang mau keluarin. iya. Siapa yang akan dikeluarin? Sabil. Ya aku sama. Oke. Sambil ya. Sambil silakan sambil jadi dikeluarkan ya. Oke, jadi sekarang Nidif mengungkap kebenaran. Tadi yang pertama dikeluarkan siapa? Naufal ya. Silakan Naufal perkenalkan siapa kamu sebenarnya. Saya Ulul Azmi 3. Oh, ternyata Naufal adalah kelompok Ulul Azmi. Kemudian Nabhan. Saya adalah siapa saya? Oh iya betul sih wanita juga. Salah di Khadijah. Khadijah. Kemudian Rama Siti siapa? Hajar. Siti Hajar. Krisna ini. Oh, berarti kelompok Ulul Azmi kalah ya. Iya. Aing menang. Aing pengkhianat. Silakan. Ngomong ke orang ini wanita. Gua bunuh lu. Ya, silakan. Gua si kemiri. Kemiri. Sama ini. Namrud. Firaun. Silakan kelompok Lu silakan kelompok Ulul Azmi semuanya ke depan. Yeay. Pengkhianat Chris. menang. Silakan. Aing mau di depan. Kan aku mau menang. Apaan nih kalau awas sama Ayo, dia? silakan pengkhianatnya. Sama Iya, dia. Goni naon Goni? Aku lahap. Kamu naon? Weh. Kamu kalian Weh. aku si Goni kebentak. Soalnya pas main di sisa ya. Sudah kurang. Ya, silakan. Oke, sekarang silakan kalian Joget. silakan kalian Ini pengkhianat tungkul ya. Oh, baki. silakan kalian mereview apa materi yang tadi Ibu udah sampaikan. Aduh ya Allah.
Saya dulu ya. Oke. Jadi ulul azmi adalah Pengertian Nabi dan Rasul. Silakan, apa itu Nabi dan Rasul? Coba di Sok, mana lama kan? Nggak kemana ya? Ih, anak-anak Jadi bandel. Nabi adalah seorang spesial yang diturunkan oleh Allah untuk menerima wahyunya dan untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul wajib menyampaikan wahyu tersebut. Oke, ada berapa Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui? Apa aja? Mas, Ada ini Idris, Nuh, Aku ada. Oke. Ada Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ali, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Ilyasa, Oke, apa itu Rasulullah? Ada yang tahu? Orang yang terpilih. karena ketajaman yang luar biasa. Waktunya sudah habis. Yang terakhir, Rasulul Azmi adalah Yes, ulul azmi adalah seorang yang ulul azmi memiliki kedudukan yang istimewa. Oke, karena waktunya sudah habis, silakan duduk kembali. Terima kasih. Makasih ya, karena waktunya Kasih. sudah habis. Jadi materi yang kita bahas hari ini adalah kisah teladan Rasulul Azmi. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.